Baik teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Getar, Gebiar Tarbiyah. Saya Muhammad Reza Madafi, saya dari UIN Gus Dur Pekalongan. Pada hari ini saya pengen mempresentasikan tentang sebuah buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam dengan tema membangun relevansi masa lalu, masa kini dan masa depan. Ini buku ditulis oleh Profesor Dr. Hasan Asyari MA dan terbit pada tahun 2018. Itu pertama kali diterbitkan oleh Perdana Publishing dan ini buku terdiri dari 160 halaman. Sebenarnya ada 3 alasan kenapa saya memilih buku ini. Yang pertama, jujur dari temanya ini sangat menarik sekali. Membangun relevansi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Relevansi artinya masih berterkaitan seperti itu. Ini saya teringat dengan sebuah video yang dimana ada video yang menambahkan tentang sebuah televisi zaman dahulu, zaman sekarang itu sangat berbeda. Kemudian dengan mobil zaman dahulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Akan tapi berbeda dengan pendidikan tetap sama. Yaitu ketika zaman dulu tetap di dalam kelas, kemudian di depannya ada papan tulis dan di depan ada guru, kemudian ada murid. Zaman sekarang pun masih seperti itu. Maka dari itu saya berpikir bahwa ini masih ada keterkaitan antara pendidikan yang masa lalu dengan masa sekarang ini. Dan ini sangat menarik sekali menurut saya untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, kontekstual. Buku ini bersifat kontekstual yang dimana berkaitan erat dengan kondisi pembelajaran saat ini. Bisa diamati sendiri ketika pembelajaran sekarang ada beberapa masalah, ada beberapa kendala dan ada beberapa problem. Bisa jadi problem-problem tersebut sama dengan problem-problem yang masa lalu. Ini sangat kontekstual sekali seperti itu. Karena perlu kita ketahui bahwasanya zaman dulu kita juga pernah berada di zaman keemasan, kemudian juga pernah berada di zaman kemandekan pendidikan Islam. Ini sangat menarik sekali menurut saya dan bisa dijadikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga tentu saja ini adalah buku koleksi baru dari perpustakaan UIN Gus Dur. Jadi saya pilih buku ini. Itu 3 alasan kenapa saya memilih buku ini. Oke, pada bab pertama sendiri seperti biasa dijelaskan tentang pemaparan sejarah secara umum. Yaitu Profesor Kunto Wijoyo sendiri pun itu berpendapat di sini bahwasanya sejarah itu merupakan rekonstruksi masa lalu ataupun penempatan kembali masa lalu, diceritakan kembali tentang masa lalu. Dan objek dari sejarah sendiri pun waktu dari perjalanan manusia. Jadi manusia akan tapi berdasarkan waktu seperti itu. Itu secara spesifik tentang sejarah. Dan sejarah di sini yang akan dibahas adalah sejarah pendidikan Islam. Sejarah Islam dan lebih dispesifikkan lagi kepada pendidikannya. Jadi kita akan membahas tentang pendidikan dari perjalanan Islam dari dahulu sampai sekarang ini. Pendidikan di sini bukan hanya yang dimaksud adalah transfer of knowledge ataupun hanya pemberian ilmu, akan tapi kita lebih ke kegiatan intelektual karena kita juga akan dibahas tentang lembaga pendidikan, kemudian metode pendidikan, kemudian isi dari pendidikan tersebut. Ini akan dibahas semuanya di buku ini. Ini sangat keren sekali menurut saya. Jadi lebih ke kegiatan intelektual. Jadi kalau misalnya ada yang mengartikan bahwa saya pendidikan adalah transfer of knowledge, seperti itu, di buku ini dijelaskan lebih lagi bahwa yang dibahas di sini adalah kegiatan intelektual. Itu di bab pertama sudah dijelaskan. Kemudian masuk di bab kedua. Bab kedua sudah dijelaskan tentang pertama kali Islam masuk dan bagaimana pendidikan pada saat itu. Pastinya itu pada saat Rasulullah ketika diutus. Bagaimana pendidikan pada saat itu. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam, bahwa pendidikan di sana itu sangat, kalau misalnya kegiatan tulis menulisnya itu sangat kurang, akan tapi dalam keintelekan mereka tentang syair itu emang maju, akan tapi dalam kategori pendidikan yang dimana di situ ada tempatnya itu mereka juga sangat kurang. Dan pada era Islam sendiri, pendidikan sendiri itu juga ada beberapa lembaga seperti Kutab, tempat mereka belajar menulis. Karena pada saat itu juga orang-orang yang pandai menulis juga jarang juga. Kemudian ada
Darul Arqam, rumah salah satu sahabat. Itu juga digunakan sebagai tempat untuk pembelajaran pada awal Islam. Kemudian ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, baru ada tempat yang sangat strategis untuk tempat belajar mengajar, yaitu masjid. Kemudian di bab 2 sendiri yang gak kalah pentingnya itu ada metode pendidikan. Metode pendidikan di sini juga dijelaskan bagaimana Nabi ini mendidik, bagaimana cara Nabi mendidik para sahabat-sahabatnya, itu di bab 2 juga sudah dijelaskan juga. Ada beberapa metode di situ bisa diterapkan di kehidupan saat ini. Itu yang sangat menarik. Kemudian isi pendidikan sendiri. Isi pendidikan sendiri emang dari zaman dulu itu pada pra awal Islam itu dijelaskan bahwasanya hanya Al-Qur'an dan hadis, fokus ke Al-Qur'an dan hadis. Itu di bab kedua, fokus di bab kedua seperti itu. Kemudian juga ada ijtihad. Jadi untuk beristihad itu sudah ada sejak awal Islam. Kita sudah mempunyai ilmu, kemudian ada suatu permasalahan yang tidak ditemukan di Al-Quran dan hadis, itu bisa dengan ijtihad seperti itu. Itu juga sudah ada sejak awal Islam. Baik, masuk ke bab ketiga dan bab keempat. Pada bab ketiga ini fokus kepada ini di era keemasan pendidikan Islam, perkembangan awal hingga puncak kejayaan pendidikan Islam. Itu dijelaskan bab ketiga yang dimana di situ berdiri suatu daulah, yaitu daulah Umayyah, Bani Umayyah. Di situ mendirikan sebuah dinasti Umayyah. Itu pertama kali pemerintahan Islam yang ideal itu berada. Kemudian juga perluasan wilayah sehingga juga menumbuhkan kemajuan di bidang pendidikan juga. Itu pertama kali di dinasti Umayyah. Kemudian lebih-lebih lagi pada zaman dinasti Habasyah, ketika pada saat itu dipimpin oleh pemerintah yaitu Harun ar-Rasyid. Itu pendidikan zaman keemas-emasannya Islam. Di situ juga melahirkan beberapa ulama-ulama besar seperti Ibnu Sina yang dimana melahirkan di bidang kedokteran. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Malik, dan itu para imam di sana juga bermunculan para ilmuwan-ilmuwan Islam dalam ilmu diniyah ataupun ilmu umum. Itu sangat banyak sekali intelektual muslim pada saat itu. Pada saat dinasti Habasyah pun ada namanya Baitul Hikmah, di mana itu adalah perpustakaan terbesar di dunia dan itu adalah menjadi pusat pendidikan pada saat itu. Pusat penelitian seluruh dunia pada saat itu. Itu zaman keemasan Islam. Ini ketika dibaca para mahasiswa-mahasiswa sekarang ataupun para anak-anak sekarang atau para pendidik-pendidik sekarang, ini bisa membuat mereka melek bahwasanya ilmuwan-ilmuwan yang seperti kita tahu itu berasal dari barat, itu sebenarnya Islam terlebih dahulu seperti itu. Islam terlebih dahulu mengetahuinya sebelum barat mengetahui tentang ilmu tersebut. Seperti itu. Karena pada saat kemajuan Islam tersebut barat belum ada apa-apanya. Barat mereka yang masih belajar dengan Islam, seperti itu loh. Pada zaman keemasan Islam. Itu pun juga berkat persentuhan ilmu-ilmu Yunani dan ilmu-ilmu Persia yang diterjemahkan kepada bahasa Arab. Itu di zaman Harun ar-Rasyid. Ada penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno di zaman Yunani dan di zaman Persia, karena mereka adalah dua peradaban terbesar sebelum Islam itu ada. Ilmu-ilmunya itu digali semuanya dari mulai ilmu filsafat, kemudian ilmu kedokteran dan yang lainnya, itu diterjemahkan kepada bahasa Arab sehingga keilmuan pada saat itu maju. Yang kedua, dari segi semangat pada saat itu, semangat para orang-orang pada saat itu tentang ilmu itu sangat tinggi sekali. Hirohnya tentang ilmu itu sangat tinggi sekali. Semangatnya itu sangat tinggi sekali untuk menuntut ilmu. Jadi tak heran banyak intelektual muslim pada saat itu yang muncul. Kemudian yang ketiga, sumber dari dana. Ekonomi negara sangat maju sehingga pada saat itu pun sang khalifah, sang pemimpin itu sangat mencintai tentang ilmu keilmuan. Bahkan lembaga pendidikan pada saat itu adalah istana kerajaan sendiri untuk lembaga pendidikan. Itu salah satunya. Itu menunjukkan bahwasanya pada saat itu pemerintah sangat mencintai tentang ilmu pendidikan.
Itu salah satu hal yang menunjang. Dari pendanaan pun pada saat itu donatur besar-besaran dari negara untuk pendidikan itu sangat besar sekali. Ini relate sekali dengan permasalahan-permasalahan sekarang yang ada, yang dimana pendidikan itu mandek, pendidikan itu belum maju-maju karena apa? Dari segi fasilitas yang kurang diberikan oleh negara. Kita kurang dari segi pendanaan dan yang lainnya. Ini sangat relate sekali dengan kelemahan-kelemahan yang kita alami saat ini seperti itu. Kemudian pada bab keempat itu dijelaskan tentang kemunduran pendidikan Islam. Itu pun dimulai dari kelemahan politik yang ada sehingga negara-negara lain yang pada sejarah ini dijelaskan adalah tentara Mongol itu menyerang peradaban Islam yang berada di Baghdad, yang berada di Irak pada saat itu. Daulah Habasyah itu hancur di situ. Sehingga Baitul Hikmah pun bersama dihancurkan dan karya-karya para ulama pada saat itu dibakar habis-habisan dan ada yang diambil ke barat seperti itu. Itu awal mula dari kemandekan pendidikan Islam. Kemudian ini juga berpengaruh kepada semangat-semangat pada saat itu, bukan semangat berinovasi akan tapi hanya meneruskan penelitian-penelitian yang terlebih dahulu, yang terdahulu, hanya menetapkan penelitian-penelitian yang terdahulu, bukan membuat lagi akan tapi hanya menetapkan, hanya menjaga, tidak membuat lagi, tidak berinovasi lagi seperti itu. Jadi kurangnya semangat ini yang menjadikan kemandekan pendidikan Islam. Baik teman-teman ya, masuk ke bab kelima. Ke bab kelima itu ada pembaruan pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam ini mengalami pembaruan-pembaruan ataupun usaha untuk kebangkitan. Karena setelah berabad-abad kita mengalami penurunan dan kemandekan, itu kita ada semangat kembali untuk bangkit. Dan itu juga berdasarkan dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri di sini dijelaskan yang dimana Al-Quran sendiri itu menjunjung tinggi yang namanya ilmu pengetahuan. Itu dari faktor internal Islamnya. Kemudian dari eksternalnya melihat pendidikan Barat yang begitu maju, yang dimana dahulunya Barat belajar dari Islam, sekarang menjadi maju, malah Islam yang terpuruk. Ini menjadikan semangat eksternalnya seperti itu. Pada tahun 1900-an nggak bisa dipungkiri bahwasanya Barat lebih maju daripada Islam. Dan disinilah Islam kembali melakukan kolaborasi dengan Barat. Ada yang dimana pendidikan Islam dan Barat disatukan, kemudian ada yang masih tetap juga fokus dengan pendidikan Islam, akan tapi ada perubahan-perubahan, modifikasi sedikit seperti itu. Ada berapa usaha yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Intinya di sini Islam juga belajar dari Barat, yang dimana mereka dari segi pengetahuan lebih maju daripada Islam. Itu di bab ke-6, itu di bab kelima seperti itu, lebih kepada pembaruan pendidikan Islam. Kemudian kalau misalnya di bab ke-6 sendiri itu lebih ke pendidikan Islam di Indonesia, yang dimana pendidikan Islam di Indonesia ini dijelaskan naik turunnya, dijelaskan juga bagaimana itu awal mula masuk, kemudian ketika zaman penjajahan, zaman kolonial, itu yang dimana pendidikan Islam mulai terkucilkan, itu juga sangat dibahas semuanya di sini, dibahas secara komplit. Dari pertama, pendidikan Islam masuk ke Indonesia itu lewat jalur yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman di buku-buku lain, di sumber-sumber lain itu dijelaskan bahwa pendidikan Islam itu masuk bisa jadi melalui ada yang melakukan invasi-invasi seperti itu. Akan tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri melalui dengan cara damai, dengan cara kebudayaan, sehingga kebudayaan Islam di Indonesia itu berbeda dengan di negara-negara yang lainnya. Itu sangat berbeda sekali, karena dari segi maksudnya sendiri pun di buku ini dijelaskan sangat berbeda, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu dengan damai. Jadi masih melekat, akhirnya masih melekat nih nilai-nilai budaya yang dahulu diterapkan pada agama yang sebelumnya, itu budayanya diambil akan tapi isinya diganti dengan Islam seperti itu. Itu kalau misalnya di Indonesia. Mulai dari masa penjajahan yang dimana Islam sendiri itu agak terkucilkan karena pemerintah kolonial pada saat itu lebih fokus ke pendidikan Kristen, pendidikan agama ortodok pada saat itu.
dan Islam di situ mulai dikucilkan. Untuk kelebihan dari buku ini sangat direkomendasikan banget ya untuk para kaum muda, untuk para pendidik, untuk para peserta didik pun ini sangat dianjurkan sekali karena eh, kualitas dari materi buku ini ya sangatlah bagus dan bisa membuka wawasan dan inovasi baru bagi pendidik dan peserta didik. Dengan area pengalaman-pengalaman yang ada, kisah-kisah sejarah-sejarah yang dahulu, mungkin itu bisa membangkitkan semangat baru bagi kondisi pendidikan pada saat ini. Kemudian dari penjelasan dari buku ini pun diterangkan sangat runtut peristiwa. Jadi antara peristiwa A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian antara per bab itu sangat runtut sekali. Jadi kita itu tidak perlu untuk memikirkan ulang kembali lagi ke masa lalu, enggak, tapi ini runtut, kita ikuti saja alur yang ada di buku ini pun itu sudah sangat gampang sekali untuk memahami buku ini. Kemudian disajikan dengan bahasa yang mudah difahami, detail dengan penanggalan-penanggalan, itu juga salah satu kelebihan dari buku ini. Pada semua peristiwa pasti dilengkapi dengan tanggal, maupun tanggal Hijriah, maupun itu tanggal Masehi. Itu pasti ada di buku ini. Ini yang menjadikan kita tahu bahwasanya kejadian penaklukan Daulah Abbasiyah itu ketika ditaklukkan pada tahun berapa. Kemudian Daulah Bani Umayyah ketika mereka mengajukan pendidikan itu pada tahun berapa, itu sudah ada semuanya di sini. Seperti itu. Dan di sini pun juga dibagi-bagi nih periode-periode waktu, periode pendidikan awal dari tahun berapa sampai berapa, kemudian pertengahan, kemudian sampai pendidikan sekarang, itu dibagi menjadi 3 fase. Itu sudah dibagi semuanya. Tahun-tahunnya itu sudah dibagi semuanya. Kemudian juga ada beberapa permasalahan yang relate dengan permasalahan yang terjadi sekarang ini. Ini yang saya suka dengan buku ini, itu permasalahannya relate banget dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini. Seperti kemunduran pendidikan yang dimana di sini juga dibahas tentang dana juga perlu, kemudian masalah tentang personality, tentang semangat seseorang, ini di sini juga sangat dibahas sekali. Kemudian tentang kita hanya mempertahankan karya-karya orang dulu, akan tapi kita tidak berusaha untuk berinovasi, membuat kembali. Ini di sini pun juga dibahas. Ini sangat cocok sekali untuk generasi muda untuk memunculkan sebuah inovasi baru. Kemudian juga ada beberapa kekurangan yang ada dari buku ini, yaitu ada beberapa kendala. Yaitu yang pertama, buku ini jujur pembahasan ini sangat panjang sekali. Harusnya ini lebih dari 160 halaman. Akan tapi pembahasan dari era Rasulullah sampai pendidikan sekarang ini hanya diringkas pada 160 halaman. Jujur di sini masih kurang komplit. Karena apa? Masih banyak hal-hal yang belum dibahas dalam buku ini. Seperti yang pertama, kejayaan Islam pada zaman Andalusia itu belum dibahas. Padahal di situ faktor pendidikan di Andalusia juga sangatlah maju. Akan tapi tidak dibahas di buku ini. Kemudian di daerah Mughal, India, itu pun peradaban Islam bisa sangat maju, akan tapi di sini belum dibahas. Kemudian ada Madrasah Nizamiyah. Itu juga salah satu madrasah Islam pertama yang didirikan oleh dinasti Seljuk, dan itu belum dibahas juga di buku ini. Ada 3 yang besar. Dan di buku ini terlalu spesifik ke daerah Timur Tengah, di Baghdad, di Irak, dan di Syam, di Damaskus, kemudian di daerah Hijaz Arab. Padahal di sini itu kan yang dibahas adalah pendidikan Islam. Seharusnya Islamnya itu menyeluruh. Ada kemajuan pendidikannya di India, yaitu daerah Mughal tadi, kemudian di daerah Spanyol, Andalusia, kemudian daerah yang lainnya lagi Seljuk, kemudian di Turki Utsmani. Itu kan juga peradaban Islam yang maju. Di situ juga pendidikannya pun maju juga, akan tapi di situ tidak terbahas dalam buku ini. Akan tapi buku ini ya menurut saya sangat cocok lah untuk para pelajar, para mahasiswa. Sangat bagus sekali. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.